tinta dan warna goyang tuh. Kalian tahu nggak sih berapa tinggi bola kita lempar, kita ngambil 16 kali? Bisa gitu. Bisa ya? Gimana kalau kita hitung aja kecepatan sama jarak bola menentukan gimana? Boleh juga tuh, berarti kita pakai persamaan diferensial order 1. Iya. Coba kita hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan eksperimen mengenai gerak benda pada bola bekel, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu deskripsi dari proyek yang akan kita lakukan ini. Proyek ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial. Adapun deskripsi proyek ini untuk kegiatan eksperimen dengan timeline pertemuan 9 hingga pertemuan 12. Pada pertemuan 9 hingga pertemuan 10, peneliti yakni tim kami menentukan fenomena keseharian sebagai permasalahan dalam eksperimen, yaitu tentang gerak benda. Selanjutnya, peneliti juga melakukan studi literasi mengenai pengaplikasian persamaan diferensial ordo 1, terkhususnya pada gerak benda. Lalu pada pertemuan 10 hingga 11, peneliti merancang skenario atau permasalahan berbentuk cerita, yakni peneliti mengambil fenomena permainan bola bekel. Peneliti juga membuat laporan pada bab 1, 2, dan 3. Kemudian peneliti melakukan eksperimen, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2022 yang berlokasi di Pamedan, Tanjung Pinang. Lalu pada pertemuan 11 hingga 12, peneliti melanjutkan membuat laporan pada bab 4 dan 5, kemudian menyusun video kegiatan eksperimen yang nantinya laporan dan video tersebut akan dikumpulkan kepada dosen pengampu pada pertemuan 12. Selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah dan tujuan eksperimen ini. Dan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur penyelesaian eksperimen yang akan dilakukan. Yang kedua, bagaimana pemodelan matematika dari kecepatan gerak pada bola bekel atau bola golf. Yang ketiga, bagaimana pemodelan matematika dari jarak yang telah ditempuh bola bekel atau bola golf. Yang keempat, berapa jarak yang akan ditempuh bola bekel dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui prosedur penyelesaian eksperimen yang akan dilakukan. Yang kedua, mengetahui pemodelan matematika dari kecepatan gerak pada bola bekel atau bola golf. Yang ketiga, mengetahui pemodelan matematika dari jarak yang telah ditempuh bola bekel atau bola golf. Yang keempat, mengetahui jarak bola bekel dari lantai pada waktu yang ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan deskripsi mengenai fenomena. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait deskripsi fenomena. Tidak sedikit fenomena dalam kehidupan kita bisa diaplikasikan ke dalam model matematis. Dalam kehidupan, benda hidup dan benda mati tidak terlepas dari adanya pergerakan. Salah satunya seperti fenomena yang akan digunakan pada eksperimen ini, berupa permainan bola bekel. Permainan bola bekel itu sendiri sudah ada sejak lama, bahkan sampai saat ini. Sampai saat ini pun permainan bola bekel masih sering dimainkan oleh anak-anak. Dalam permainan ini, permainan dimainkan menggunakan bola bekel atau bola golf dan 6 buah keong. Namun, yang menjadi fokus eksperimen ini adalah gerak dari bola bekel yang jatuh bebas atau dengan kata lain, free fall. Persiapan sebelum eksperimen. Sebelum tim kami melakukan eksperimen, tim kami melakukan studi literasi terkait materi persamaan diferensial ordo 1 terkhususnya pada gerak benda.
Nah, setelah studi literatur yang kami lakukan terkait materi dari persamaan diferensial ordo 1, terkhususnya pada gerak benda, hari ini kami akan melaksanakan eksperimen terkait gerak benda dari bola bekel. Tujuan dari eksperimen ini yaitu menentukan model matematis dari kecepatan dan jarak benda dalam waktu tertentu dan menentukan kecepatan dan jarak dalam waktu tertentu. Nah, adapun dalam eksperimen ini kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, terkait persiapan alat dan bahan, di sini sudah terdapat bola bekel, kemudian alat ukur tinggi, alat ukur berat, stopwatch, alat tulis kertas, dan buku referensi. Baik teman-teman, dalam melakukan eksperimen ini kita akan melakukan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, kita harus menimbang bola bekel ini ya teman-teman. Kemudian kita catat berapa beratnya. Kemudian kita juga akan menentukan gaya gravitasi bumi dan gaya gesek yang terjadi. Nah, kemudian langkah keduanya, kita menentukan model matematis dari kecepatan dan jarak pada setiap waktu T dengan menggunakan rumus hukum Newton 2 dan dengan menentukan jenis PDB ordo 1 yang akan digunakan. Nah, langkah tersebut akan dijelaskan melalui paparan berikut ini. Nah, kemudian kita akan menentukan model matematis dari kecepatan v dan jarak x. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, kita telah menentukan massa dari bola bekel sebesar 50 gram atau 0,05 kg yang dijatuhkan dengan ketinggian tertentu dari keadaan diam. Kemudian kita mengasumsikan kecepatan benda jatuh adalah v dan gravitasi bumi sebesar 10 meter per dt kuadrat, serta besarnya gaya gesek dengan udara selama bola bekel jatuh adalah minus 0,25 V. Nah, setelah data-data tersebut kita peroleh, maka langkah awal yang kita lakukan ialah menguraikan semua gaya yang bekerja ketika bola bekel jatuh. Dengan ini, hukum Newton 2 yang dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan M dikali A. Jika diketahui F1 adalah gaya berat, W sama dengan M dikali G, di mana M sama dengan 0,05 dikali gravitasi sama dengan 10, maka hasilnya 0,5 Newton, dan F2 yaitu gaya gesek sebesar minus 0,25 V, dan massa bola bekel itu sendiri adalah 0,05 kg. Nah, kemudian nilai-nilai ini kita substitusikan ke dalam rumus hukum Newton 2. Maka kita peroleh di sini F-nya adalah F1 ditambah F2, dan A-nya ini adalah dV per dt. Maka F1 ditambah F2 sama dengan M dV dt. F1-nya adalah 0,5 dan F2-nya minus 0,25 V, sama dengan 0,05 dV per dt. Maka kita peroleh dt sama dengan 0,05 dV per 0,5 dikurang 0,25 V. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari persamaan diferensial biasa ordo 1 peubah terpisah. Kemudian, karena benda dalam keadaan diam, maka V0 sama dengan 0, di mana T sama dengan 0. Kemudian kita menyelesaikan PDB tersebut dan syarat nilainya dengan cara kita mengintegralkan kedua sisi kanan dan sisi kiri ini. Maka di sini integral dt sama dengan integral 0,05 per 0,5 dikurang 0,25 V dV. Kita peroleh T sama dengan T tambah C1 sama dengan minus 1 per 5 lunge 0,5 kurang 0,25 V ditambah C2. T ditambah C sama dengan minus 1 per 5 lunge 0,5 dikurang 0,25 V. Kemudian nilai dari min 1 per 5 ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka minus 5T ditambah C sama dengan lunge 0,5 dikurang 0,25 V. Kemudian kita peroleh E pangkat min 5T plus C sama dengan 0,5 dikurang 0,25 V. Kemudian minus 0,25 V ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh 0,25 V sama dengan 0,5 dikurang E pangkat min 5T plus C. Maka 0,25 V sama dengan 0,5 kurang CE pangkat min 5T. Maka V sama dengan 4 dikali 0,5 kurang CE pangkat min 5T. Nah, 4 ini diperoleh dari 0,25 kita pindahkan ke ruas kanan.
Lalu kita substitusikan nilai F0 sama dengan 0 ke persamaan V, maka kita peroleh 0 sama dengan 4 dikali 0,5 kurang CE pangkat min 5 dikali 0, maka 4 dikali 0,5 kurang C kali 1. Nah, 1 ini kita peroleh dari E pangkat 0. Kemudian hasilnya 0 sama dengan 2 kurang 4C, maka nilai C-nya adalah 1/2 atau 0,5. Nah, kemudian kita mensubstitusikan nilai C ini ke dalam persamaan V, maka kita peroleh persamaan kecepatannya atau model matematis dari kecepatannya, yaitu V di mana T sama dengan 4 dikali 0,5 dikurang 0,5 E pangkat min 5T. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan persamaan jarak, kita dapat melakukan dengan mengubah VT sama dengan dx dt, sehingga model PDB ordo 1-nya menjadi dx dt sama dengan 4 dikali 0,5 kurang 0,5 E pangkat min 5T. Nah, karena benda dalam keadaan diam, maka X0 sama dengan 0, di mana T sama dengan 0. Nah, kemudian solusi umumnya dapat ditentukan sebagai berikut. dx per dt sama dengan 4 dikali 0 kurang 0,5 kurang 0,5 E pangkat min 5T. Kemudian dt-nya ini kita pindah ke ruas kanan, maka kita peroleh dx sama dengan 4 dikali 0,5 kurang 0,5 E pangkat min 5T dt. dx sama dengan 4 dikali 0,5-nya ini kita keluarkan, jadi 4 dikali 0,5 dikali 1 kurang E pangkat min 5T dt. Nah, kemudian 4 dikali 0,5 itu hasilnya 2, maka 2 kita pindah ruas ke kiri, maka kita peroleh 2x sama dengan 1 kurang E pangkat min 5T dt, 2x plus C 1 sama dengan T tambah 1/5 E pangkat min 5T plus C2. Maka 2x sama dengan T tambah 1/5 E pangkat min 5T plus C, maka ruas kanan dan kiri sama-sama kita bagi 2, maka kita peroleh X sama dengan 1/2T tambah 1/10 E pangkat min 5T plus C. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X0 sama dengan 0 ke persamaan X, maka kita peroleh 0 sama dengan 1/2 dikali 0 ditambah 1/10 E pangkat min 5 dikali 0 plus C. 0 ditambah 1/10 dikali 1 plus C, maka C kita peroleh min 1/10. Nah, kemudian kita substitusikan nilai C ini ke persamaan X, maka kita peroleh persamaan jaraknya atau model matematis dari jaraknya, yaitu X di mana T sama dengan 1/2T ditambah 1/10 E pangkat min 5T kurang 1/10. Baik teman-teman, untuk langkah yang ketiga itu setelah kita mengetahui model matematis dari kecepatan dan jarak pada setiap waktu T, kemudian kita akan menentukan jarak pada waktu tertentu. Nah, misalnya nih, waktu yang diberikan sebanyak 2 second atau 2 detik. Nah, dari situ kita bisa menentukan jarak bola golf pada lantai. Caranya dengan kita mensubstitusikan nilai dari waktu, yaitu 2 second itu, ke dalam persamaan yang telah kita temukan tadi. Nah, kemudian penyelesaian tersebut akan dipaparkan pada paparan selanjutnya. Maka di sini kita peroleh X2 sama dengan 1/2 dikali 2 ditambah 1/10 E pangkat min 5 dikali 2 dikurang 1/10. Maka kita peroleh nilai jarak di mana waktunya 2 detik, yaitu sebesar 0,9 meter atau 90 cm. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa nilai yang kita peroleh tersebut benar atau tidak. Di sini kita menggunakan timer dan meteran. Meterannya dalam sentimeter. Ini sepanjang 90 cm dan waktunya apakah sampai ke 2 detik. Dan waktunya adalah 2 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari eksperimen ini. Memberikan kesadaran bahwa banyak sekali konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika. Yang kedua, melatih keterampilan dalam bereksperimen terkait permasalahan yang bersifat matematis. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagaimana cara menyatakan model matematis pada kecepatan dan jarak benda dalam bentuk persamaan diferensial ordo 1. Yang keempat, memberikan pemahaman bagaimana cara menentukan kecepatan dan jarak benda dengan menggunakan PDB ordo 1.
Baik, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Melalui eksperimen yang peneliti lakukan, dapat membuat kita menyadari bahwa fenomena yang terjadi di sekitar kita tidak sedikit yang bisa kita aplikasikan ke dalam model matematis. Dari eksperimen ini, kita dapat menghitung model matematis dari kecepatan dan jarak benda serta menentukan jarak benda ke lantai dengan menggunakan rumus Newton 2 dan dengan penyelesaian persamaan diferensial ordo 1. Sehingga kita peroleh model matematisnya dari kecepatan ialah V di mana T sama dengan 4 dikali 0,5 dikurang 0,5 E pangkat negatif 5T. Dan jaraknya adalah X di mana T sama dengan 1/2T ditambah 1/10 E pangkat negatif 5T dikurang 1/10. Nah, itu tadi adalah eksperimen kami mengenai gerak benda dengan menggunakan bola bekel.